Kali ini kita bicara tentang anak sekolah. Apa saja yang telah berubah setelah 2 tahun dikurung di rumah dan tiba-tiba sekarang sekolahnya hybrid. Kalau di universitas ada beberapa kampus yang sudah 100% boleh offline dan kemudian ada lagi yang 60-40. Saya masih menjalankan kewajiban 60-40. 60% itu boleh dilakukan secara offline, 40% yang secara online. Walaupun untuk ilmu saya kira kalau dilakukan secara online jauh lebih mudah barangkali. Tapi baiklah, ini untuk mengasah masa depan anak-anak kita dengan komunikasi atau belajar tatap muka. Biasa belajar di rumah, tidak ada yang mengawasi atau ya kadang-kadang ada layar satu di sini untuk ketemu dengan dosen atau gurunya. Di satu lagi barangkali ada game di sebelahnya. Tapi seperti apa perubahan ini? Apakah Anda menyadari bahwa hal ini telah berubah? Barangkali tidak banyak kepala sekolah yang paham bahwa suasana di sekolah telah berubah. Orang tua pun seringkali tidak menyadari. Jadi kalau kita mau melakukan satu treatment, saya kira pertama-tama kita harus mengenal betul apa yang tengah terjadi. Beberapa hal positif saya catat, kita bicara ada good news, ada bad news. Kita mulai dulu hal yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus sekarang saya menyaksikan ternyata banyak sekali anak-anak yang lebih mampu untuk membuat slide yang jauh lebih bagus. Yang pertama. Yang kedua, mereka lebih mengenal teknologi, aplikasi-aplikasi dan lebih mudah melakukan eksplorasi, mencari bahan-bahan. Menjadi lebih kreatif, lebih spontan. Dan media pembelajaran yang menjadi lebih variatif. Dunia mereka menjadi lebih berwarna. Saya observasi juga apa yang terjadi di PAUD dan Taman Kanak-Kanak di Rumah Perubahan, di PAUD Kutilang. Apa yang telah terjadi? Ternyata anak-anak ini sekarang lebih cepat tahu penggunaan aplikasi. Khususnya adalah aplikasi untuk video call dan juga untuk melakukan Zoom meeting. Karena mereka belajarnya menggunakan Zoom. Kemudian juga mereka belajar kosakata dan dapat informasi ternyata dari gadget. Akibatnya jangan heran mereka lebih mampu menulis di handphone ketimbang menulis dengan menggunakan alat tulis dengan tangannya. Dan kemudian ternyata mereka juga mendapatkan atau menguasai informasi tentang cara menjaga kesehatan dan cara menjaga kebersihan tubuh. Ternyata beberapa di antara mereka memiliki rasa ingin tahu yang jauh lebih baik dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Bersiap-siaplah generasi orang tua karena akan berhadapan dengan generasi anak yang jauh lebih kritis. Mereka tidak akan mudah dikecohkan oleh mitos-mitos atau hal-hal yang menakutkan diri mereka. Ada hal lain yang lebih menarik lagi. Mereka ternyata mulai menyadari bahwa ternyata belajar bisa dilakukan di mana saja. Tidak hanya harus di sekolah. Hubungan orang tua dengan anak menjadi lebih terjalin. Dan orang tua tahu cara bagaimana anak itu harus belajar. Sayangnya ini tidak terjadi di semua sekolah. Ketika kami observasi di sejumlah sekolah, kami bandingkan antara mereka yang tinggal di pinggiran dan di tengah kota. Ternyata yang di tengah kota tidak mengalami hubungan yang lebih terjalin antara orang tua dengan anak. Selama pandemi diketahui orang tua tetap masing-masing sibuk dan tidak mengenal anaknya. Apa saja yang negatif yang ditemukan di PAUD yang kami observasi? Yang pertama, anak-anak ini ternyata selalu ingin jadi yang pertama. Mereka belum terlatih untuk mengatur dan bisa menerima orang lain menjadi yang pertama. Mereka tidak mau gantian berbicara. Kerja keras mereka juga berkurang. Fokus mereka, attention control mereka juga berkurang. Kemandirian juga dirasakan berkurang. Selalu minta dibantu ketika mencari sesuatu. Dan kalanya kita temukan anak-anak ternyata relatif lebih mudah menyerah. Lebih mudah mengatakan tidak bisa ketika mendapatkan instruksi tertentu. Kurang mengenal aturan. Inisiatif juga ya agak berkurang. Kurang mengenal batas waktu yang artinya mereka kurang memiliki time management. Mungkin karena di rumah selama ini belajar juga orang tua tidak mengatur waktu yang spesifik seperti waktu di sekolah. Jadi mereka memiliki kebebasan yang jauh lebih luas. Kemudian juga ditemukan ternyata banyak sekali anak-anak di usia taman kanak-kanak yang kurang percaya diri untuk berbicara dan kurang memiliki kemampuan untuk bermain dengan teman. Jadi karena kurang pede akibatnya banyak hal yang ya tentu saja terganggu. Karena selama ini hanya belajar dengan orang tua. Jadi kurang ada asahan dari orang lain. Dan mereka kurang berani mencoba hal-hal yang baru. Adaptasinya masih sangat lemah. Cenderung selalu ingin terburu-buru. Kalau mengerjakan sesuatu jarang sekali yang tuntas.
fokus mereka hanya sebentar, tidak bisa menyelesaikan masalah yang muncul ketika terjadi konflik dengan teman, kurang kemampuan mengatur emosi, dan gerakan tubuh mereka kurang terkontrol. Ini yang kami temukan di sekitar tempat kami dan kami coba konfirmasi, bicara dengan beragam guru dan bicara dengan murid-murid dari kelas taman kanak-kanak, SD, SMP, dan SMA. Bagaimana dengan guru? Ternyata banyak guru yang sekarang mengatakan mereka sulit mengenal anak. Setelah saya telusuri kenapa, ternyata karena anak-anak datang ke sekolah menggunakan masker, jadi guru tidak bisa mengenal karakter anak-anaknya. Apakah mereka sedang sedih, gembira, mereka tersenyum, mereka marah, cemberut, atau apa, tidak ketahuan kali ini. Karena di dalam kelas mereka semua menggunakan masker. Kemudian tugas guru juga ternyata banyak sekali sehingga berakibat mereka menjadi sangat terbatas di waktu luang untuk mengenal murid-muridnya. Ditambah lagi sebagian dari guru ini pernah kena COVID. Karena mereka pernah terjangkit, biasanya orang yang terjangkit cenderung ketika kembali bekerja memang lebih slow, menjadi lebih lamban. Dan harus kita akui bahwa semua harus memulai lagi dari awal. Apakah guru taman kanak-kanak atau guru SMA, semua mengakui kali ini mereka harus berperan seperti guru taman kanak-kanak kembali. Artinya harus membentuk siswa. Nah, ketika ketemu ini diketahui bahwa ternyata problema yang harusnya munculnya di kelas 8 ternyata sekarang muncul di kelas 9, di kelas 10. Jadi ada terjadi kemunduran yang seharusnya sudah selesai tuntas pada usia sebelumnya, ternyata sekarang muncul masalah di usia-usia selanjutnya. Sekarang mari kita lihat apa saja yang menjadi evidence-nya. Inilah yang terjadi di kalangan anak-anak kita. Yang pertama, tentu saja kita menyaksikan fokus mereka menjadi lebih rendah. Attention control mereka tidak seperti dulu, mereka menjadi mudah letih. Kosakata ternyata semakin pendek. Banyak guru yang bercerita mengatakan bahwa sekarang kalau murid-muridnya mau pergi ke toilet, mereka tidak lagi berteriak dengan mengatakan, "Bu, mohon izin untuk pergi ke toilet." Tapi mereka hanya menyebut satu kata, toilet. Hanya seperti itu. Dan tentu saja juga ini dilengkapi dengan bahasa internet yang semakin pendek. Bahasa internet mereka berani menyapa guru mereka dengan sebutan-sebutan seperti guys. Bahkan ada yang mengatakan saya dipanggil dia bro. Ya mungkin ini ketemu dengan guru yang friendly dan dianggapnya biasa saja. Tapi menurut saya dalam hubungan tata krama tentu saja harus ada bahasa yang disepakati bersama. Juga bahasa-bahasa lain seperti kata mager, overthinking itu juga terdengar cukup banyak di kalangan para siswa. Kemudian juga ada evidence lain di mana para murid ini menjadi mudah cemas. Terutama adalah ketika menjalankan tugas yang akan dinilai. Ditambah lagi kecerdasan sosial mereka, ini juga banyak hambatan. Mereka menjadi mudah emosional. Kalau mereka ada sesuatu persoalan yang mereka tidak berkenan di hati, mereka mudah mendorong teman. Dan ketika mendorong temannya, mereka tidak tahu dampaknya. Juga banyak ditemui anak-anak yang tidak nyaman pada keramaian. Mungkin karena lama terkurung. Dan kemudian juga ditemukan banyak sekali siswa yang karena kurang pede tidak bisa berbicara dengan suara yang lebih lantang, yang lebih keras. Kenapa demikian? Karena selama mereka sekolah online, mereka bicara dibantu oleh mikrofon. Dan suara itu bisa dinaikkan dan lebih kuat. Tetapi dalam kehidupan real, anak-anak ini harus berbicara dengan lantang dan suara mereka harus atur kembali. Dan ditemui pula banyak siswa yang kurang memiliki percaya diri sehingga tidak berani berbicara dengan bahasa yang lantang. Karena tadi mereka tidak terbiasa dengan kerumunan. Nah, bagaimana emosionalnya? Pada anak-anak yang lebih kecil, misalnya di usia taman kanak-kanak ditemui banyak saja ketika waktu bermain sudah selesai, anak-anak tantrum, tidak mau pulang. Jadi secara emosional mereka kurang terlatih. Mereka juga cenderung menjadi lebih sensitif. Kalau mau pulang, tempat botolnya yang mana, mereka malas mencari. Terbalik sedikit mereka tidak mengenali. Kemudian mereka juga tidak sabaran ketika ingin mendapatkan sesuatu. Dan ketika ketemu guru itu dianggapnya seperti Google barangkali. Jadi ketika guru memberikan pertanyaan, mereka malah membalikan, mengatakan Pak Guru lah yang memberikan jawabannya. Seakan-akan guru itu adalah mesin pencari. Dan mereka tidak terbiasa bermain dalam kelompok yang lebih besar. Akibatnya ketika masuk dalam kelompok terjadi persaingan antar kelompok,
mereka cenderung saling menyindir, saling bully, bahkan kemudian diteruskan di dunia online. Kemudian juga disaksikan bahwa banyak sekali anak-anak yang menjadi impulsif, reaktif ketika sesuatu tidak menyenangkan. Mereka bisa besok paginya ketika ketemu temannya ditonjok begitu saja. Dan akibatnya kawannya ini kemudian tersakiti. Dan kemudian kita menyaksikan ternyata regulasi diri itu juga harus dibangun kembali. Misalnya saja kita menemukan evidence di beragam sekolah ketika anak melakukan satu aktivitas, katakan olahraga, kemudian setelah itu diberikan waktu untuk berganti pakaian, mereka bisa pergi ke toilet dan kemudian setelah itu boleh masuk dalam kelas berikutnya. Tetapi yang terjadi baru saja kembali ke kelas, beberapa menit kemudian mereka sudah minta izin pergi ke toilet. Bahkan banyak sekali yang harus bolak-balik pergi ke toilet padahal kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi mereka tidak bisa meregulasi diri. Harusnya pergi ke toilet pada jam istirahat tetapi mereka bolak-balik pergi ke toilet. Demikian pula regulasi dalam hal memberikan jawaban. Biasanya adalah ada aturan di sekolah kalau ingin menjawab pertanyaan atau ingin ikut dalam diskusi, memberikan perspektif, siswa diminta untuk angkat tangan terlebih dahulu. Tapi sekarang terjadi banyak sekali kejadian anak-anak langsung nyeletuk. Dan nyeletuknya itu pun jawabannya hanya satu kata. Bagaimana fisik atau gestur mereka? Ternyata anak-anak sekarang setelah kembali sekolah mudah lelah. Ini harus dibangun kembali. Karena biasanya adalah 1-2 jam di kelas, istirahat 15 menit atau setengah jam. Tapi kali ini mereka 1 jam itu terasa lama sekali. Dan barangkali juga atensi mereka menjadi lebih terbatas. Cara duduk mereka juga harus ditata kembali. Banyak yang cara duduknya seperti di rumah ketika sekolah online, kakinya selonjoran, bisa sambil makan. Jadi bentuk postur tubuhnya menjadi seenaknya, tubuh menjadi kurang seimbang. Saya tidak bayangkan kalau suatu ketika angkatan ini lulus dan kemudian ingin masuk ke dunia militer atau dunia yang memerlukan orang-orangnya berbadan tegak, disiplin, menjadi pilot, menjadi perawat. Tentu mereka harus dilatih dengan lebih berat dibandingkan apa yang telah terjadi. Tetapi tugas kita di hari esok ini akan jauh lebih ringan kalau hari ini sekolah tidak hanya memperhatikan tentang kurikulum yang tertulis saja, kurikulum pengetahuan. Tetapi juga kita harus memperbaiki gestur dan executive functioning mereka. Lantas apa lagi yang berubah? Literasi. Kemampuan merangkai kata anak-anak ini mengalami penurunan. Kami menemukan ternyata banyak anak-anak yang kesulitan untuk membuat kalimat dengan standar kalimat yang kita pernah belajar. Yaitu subjek, predikat, objek. Katakanlah seperti itu yang simple. Tapi kebanyakan kesulitan untuk merangkai kata-kata yang lengkap seperti itu. Demikian pula kemampuan untuk menangkap gagasan ditemukan di sejumlah sekolah ternyata juga mengalami penurunan. Atensi mereka, bagaimana perhatian mereka terhadap sesuatu hal. Ternyata sekarang ditemukan banyak sekali anak-anak yang sulit memahami kalimat-kalimat yang lebih kompleks. Kalimat mereka semakin pendek, pemahaman mereka semakin pendek dan melompat. Belum ini tuntas, belum ini terpikirkan, mereka sudah memikirkan hal yang lain lagi. Jadi seringkali kita melihat bahwa working memory pun mengalami gangguan. Anak-anak juga sulit menerima perintah, mudah bosan, dan bawaannya di kelas mereka ingin main game dan mudah terdistrak. Artinya kalau di depan kelas ada orang lewat, mereka rame-rame menengok keluar. Dan ini menjadi sulit sekali untuk dibangun konsentrasi mereka. Tidak terjadi dengan serta-merta, tetapi ini adalah suatu proses yang perlu dibangun kembali. Nah, sebagai penutup, apa yang perlu kita lakukan untuk membangun generasi ini ke depan? Saya ingin mengingatkan kepada guru dan pendidik bahwa mendidik tidak cukup hanya dengan memberikan matematika sehingga mereka bisa menghitung dengan baik. Tidak cukup hanya dengan memberikan ilmu pengetahuan fisika, kimia, ilmu sosial, sejarah dan lain sebagainya. Tidak cukup hanya dengan menghafal dan sekedar tahu. Anak-anak kita ke depan perlu dibangun beragam hal agar mereka bisa menjadi pemimpin yang handal. Dan untuk menjadi pemimpin yang handal itulah di dalam dunia pendidikan kita mengenal satu konsep. Dan ini penting sekali yang disebut sebagai the executive functioning. Jadi setiap orang itu akan menjadi eksekutif. Eksekutif itu bisa menjadi guru, lurah, pegawai negeri,
menjadi pegawai swasta, menjadi tukang sapu, menjadi buruh bangunan, menjadi buruh yang bekerja di pabrik, semua adalah eksekutif. Orang yang bergerak, orang yang bekerja. Nah, orang yang bekerja ini harus memiliki suatu mental proses. Sekolah itu pada dasarnya adalah suatu aktivitas untuk membentuk mental proses. Mentalnya adanya di sini. Dan untuk itulah maka setiap siswa perlu dibangun kemampuan-kemampuan yang disebut executive functioning yang terdiri dari 3 hal. Pertama adalah working memory. Working memory itu seperti hard disk saudara lah. Kalau saudara punya microchip yang kapasitasnya rendah, dia mikirnya lama sekali, lemot sekali, mudah lupa, cepat hilang, kita masukin data sebentar hilang. Kemudian kita mau retrieve lama sekali. Kita memerlukan working memory yang terlatih. Daya ingat, kecepatan untuk menyimpan informasi, memahami informasi, menerima perintah, mengambil perintah, menarik keluar informasi, membuat perencanaan. Ini adalah working memory. Maka gizi itu sangat penting sekali. Saudara jangan hanya makan karbohidrat tapi juga protein untuk meningkatkan daya ingat. Yang kedua, ini yang disebut sebagai de-inhibitory control. Kemampuan untuk mengendalikan sesuatu. Apa saja yang harus dikendalikan? Kita kendalikan atensi, konsentrasi, dan diri kita. Anak-anak yang pandai, working memory-nya bagus, mereka bisa memiliki kecerdasan yang tinggi, tetapi kalau mereka tidak dilatih mengendalikan diri, mereka tidak akan berhasil. Mereka mungkin bisa mendapatkan pangkat jenderal lebih tinggi daripada teman-temannya. Pangkat guru besar lebih cepat dari teman-temannya. Pangkat atau jabatan di kantor sebagai direktur utama, sebagai bankir senior. Di usia yang sangat muda Anda bisa mencapai. Tapi tanpa kemampuan mengendalikan diri, tidak bisa menimbang-nimbang apakah ini pantas dilakukan atau tidak. Apakah ini sebaiknya saya tahan perasaan saya walaupun penderitaannya sangat besar? Apakah saya harus fokus selama saya mendengarkan sesuatu? Dan kalau ini tidak bisa dikendalikan, maka dia akan kehilangan semuanya. Jadi inhibitory control adalah kemampuan untuk menahan sesuatu yang Anda rasakan menggebu-gebu dan harus diungkapkan, harus diucapkan, harus ditindaklanjuti, harus secara emosional kita jalankan, tapi kita tahan. Yang ketiga, ini disebutnya sebagai the cognitive flexibility. Dunia ini tentu saja semakin kompleks, dan kalau Anda tidak memiliki flexibility, maka Anda akan menjadi manusia yang rigid. Manusia yang rigid juga adalah manusia sudah mati. Manusia sejatinya adalah bisa membaca situasi, bisa fleksibel ketika melihat sesuatu. Tanpa memiliki cognitive flexibility, maka manusia akan sulit beradaptasi untuk menangkap atau melihat sesuatu yang baru. Saya pernah menunjukkan kepada Anda tentang suku-suku di Indonesia yang marah sekali ketika makanannya kemudian digunakan bahan yang bertentangan dengan kepercayaan mereka. Tetapi di tempat yang lain itu tidak ada masalah. Jadi ada satu yang sangat rigid, ada lagi yang satu yang lebih fleksibel. Dan kemudian saya juga tunjukkan ada 2 orang yang berdiri bersampingan dan mereka melihat satu angka. Yang di sebelah kiri mengatakan saya melihat angka 9. Tetapi yang di sini melihat angka 6. Bayangkan kalau 2 orang ini adalah 2 orang yang tidak memiliki cognitive flexibility. Dia akan ngotot berkata keras ini adalah 6. Yang di sini mengatakan ini adalah 9. Dan akhirnya berkelahilah mereka hanya karena ribut, yang satu bilang 6, yang satu bilang angka 9. Just because you are right, it doesn't mean that I am wrong. Hanya karena Anda berbeda keyakinan, Anda tidak bisa mengatakan orang lain salah. Tidak bisa demikian. Kita harus bisa memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri kita. Dengan cepat kita bisa melihat dari perspektif yang berbeda dan keluar dari tunnel vision. Karena orang-orang yang tidak memiliki cognitive flexibility adalah orang yang berada di dalam terowongan. Dia hanya bisa melihat sesuatu yang ada di tengah-tengah dan menjadikan dirinya sebagai pusat dari tata surya itu. Seakan-akan dia yang paling tahu dan paling benar. Padahal di luar terowongan ini masih ada kebenaran lain. Maka orang yang bijaksana memiliki cognitive flexibility. Orang yang cerdas memiliki working memory yang baik. Tapi manusia yang mempunyai kepemimpinan adalah manusia yang memiliki inhibitory control.
Gabungan ketiganya akan melahirkan manusia hebat. Pertanyaannya adalah apakah para guru mengenal ini? Apakah para pendidik, Bapak Menteri Pendidikan cukup paham apa yang terjadi? Saya berharap penjelasan ini bisa menjelaskan orang-orang tua dan tentu saja kita semua yang memiliki anak-anak yang akan meneruskan sejarah kita. Stay relevant.